adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo semuanya, kembali lagi di Sophia Elevate Academy. Kali ini kita akan latihan soal TKA untuk materi matematika dari buku Detik-Detik TKA. So, teman-teman yang punya buku Detik-Detik TKA matematika bisa dibuka di tryout 1 ya. Kita akan bahas soalnya satu persatu. Oke, mari kita mulai. Nomor 1. Diketahui A 30, B min 15, dan C 15. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan pertama, jika P adalah A dikurang B dibagi C, nilai P adalah 33. Oke, sekarang kita buktikan. A itu 30, dikurang B berarti dikurang min 15. Dibagi C, C itu 5. Nah, kalau kita rapikan ya, jadi min sama min kan jadi plus nih. 30 ditambah 15 dibagi 5. Oke, sekarang kalau ada penjumlahan dengan pembagian, yang dikerjakan duluan adalah pembagian. Jadi 15 dibagi 5 berapa? 3. 30 ditambah 3 adalah 33. Jadi pernyataan yang pertama ini benar. Sekarang kita ke pernyataan yang kedua. Jika Q adalah A ditambah B dibagi C, nilai Q adalah 3. Oke. A-nya 30 ditambah B min 15 dibagi C, yaitu 5. Ini plus dengan min, hasilnya jadi min ya. Di 30, min 15 dibagi 5. Kita bagi dulu, 15 dibagi 5, 3. Di 30 dikurang 3. Hasilnya adalah 27. Nah, berarti salah, karena dia bilang Q-nya adalah 3. Salah. Selanjutnya, R sama dengan A dibagi B ditambah C, nilai R adalah minus 3. A itu 30 dibagi B min 15, keras tanda kurung, ditambah C 5. Pembagian dulu yang dikerjakan ya, jadi 30 dibagi minus 15 adalah minus 2. Ditambah 5. Berapa? Minus 2 ditambah 5 hasilnya adalah 3. Ini juga salah. Oke. Nomor 2. Fiona ingin membuat prakarya dengan bahan pita hias biru dan hijau. Panjang pita hias biru 21/4 meter. Panjang pita hias hijau 1/8 meter. Kedua pita tersebut akan dipotong-potong sama panjang. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang benar? Jawaban benar lebih dari 1. Pernyataan pertama, jika panjang tiap potong pita 3/8 meter, diperoleh potongan sebanyak 12 helai. Nah, berarti untuk mengerjakan ini, kita ubah dulu pecahan campuran dari panjang pita menjadi pecahan biasa. Kemudian kita bagi dengan potongan pita yaitu 3/8. Panjang pita hias biru adalah 21/4. Kita ubah jadi pecahan biasa. 4 kali 2, 8. 8 tambah 1, 9. 9/4. Kemudian yang hijau adalah 1/8. 8 kali 1, 8. 8 tambah 1, 9. 9/8. Keduanya kita bagi dengan 3/8.
kita bagi 3/8. Nah, karena ini bentuknya adalah pembagian pecahan, maka kita bisa membalikannya atau mengubah jadi perkalian, yaitu 8/3. 9 dibagi 3, 3. 8 dibagi 4, 2. Jadi 3 kali 2, 6. Yang bawahnya juga sama, kita bagi 3/8. 9/8 kita kali 8/3. 8 dibagi 8 habis, 9 dibagi 3, 3. Jadi kita jumlahkan sekarang 6 ditambah 3. 9. Nah, salah berarti ya. Pernyataan pertama ini salah. Kalau pitanya dipotong 3/8 meter, itu dapatnya adalah 9 helai. Sekarang kita coba yang pernyataan kedua. Caranya sama, kita bagi dengan potongan pitanya 1/8. Kita bagi 1/8 menjadi 9/4 dikali 8/1. 8 dibagi 4, 2. 2 kali 9, 18. Dibagi 1/8 sama dengan 9/8 dikali 8/1. 8 sama 8 coret, 9 dikali 1, 9. 18 ditambah 9. 27. Nah, berarti pernyataan kedua benar. Kemudian pernyataan ketiga, jika dipotong menjadi 27 bagian, panjang tiap potongan pita adalah 1/8. Benar ya? Ini kan tadi kita bagi 1/8 dapatnya 27 helai. Nah, ini pernyataannya hanya dibalik aja. Selanjutnya, jika dipotong menjadi 54 bagian, panjang tiap potongan pita 1/4. Nah, ini harus kita hitung kembali. Sekarang dibaginya adalah 1/4. Kita bagi 1/4 menjadi 9/4 dikali 4/1. 4 sama 4 coret, ini 9. Bawahnya 9/8 dikali 4/1. 8 dibagi 4, 2 ya. 9 dibagi 2, 4,5. 9 ditambah 4,5. 9 tambah 4, 13 ya. Berarti 13,5. Pernyataan yang keempat salah karena potongannya menjadi 13,5 helai atau 13,5 bagian. Jadi jawabannya untuk nomor 2 yang benar ada di pernyataan 2 dan 3. Nomor 3. Hasil dari 16 ditambah 9 pangkat 5/2 adalah. Oke, untuk soal seperti ini, teman-teman jumlahkan dulu yang di dalam kurung ya. 16 ditambah 9 berapa? 25. Berarti 25 pangkat 5/2. Nah, agar lebih mudah 25 ini kita ubah bentuknya jadi bentuk perpangkatan juga. 25 itu berapa kali berapa sih? 5 kali 5 kan ya? Kalau 5 kali 5 itu berarti sama dengan 5 pangkat 2. Berarti 25 ini kita ubah jadi 5 pangkat 2. Kita kasih kurung untuk memisahkan dengan pangkat 5/2. Nah, kalau ada pangkat kemudian dipangkatkan lagi, itu artinya pangkat ini kita kali. Jadi pangkatnya kita kali, bentuknya seperti ini. 2 dikali 5/2. 2 sama 2 bisa kita coret ya. Nah, jadinya adalah 5 pangkat 5. 5 pangkat 5 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Berapa tuh? 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. 125 kali 5, 625. 625 kali 5.
Coba kita hitung, 625 kali 5. 5 kali 5, 25 ya. 5 taruh sini, 2 di atas. 5 kali 2, 10. 10 tambah 2, 12. Coret, tambah 1. 5 kali 6, 30. Tambah 1, 31. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 4, diketahui A sama dengan akar 2 dan B sama dengan akar 6. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah pernyataan berikut yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Jika C adalah A dibagi B, nilai C adalah akar 3. Oke, sekarang kita buktikan. C adalah A dibagi B. Sama dengan akar 2 dibagi akar 3. Akar 6. Akar 2 dibagi akar 6. Nah, berarti kan ini bentuknya sama ya, sama-sama akar. Jadi angka di dalamnya boleh langsung kita bagi. 2 dibagi 6. Atau kalau mau dibentuknya seperti ini juga boleh, 2/6. Kita sama-sama bagi 2, jadinya adalah 1/3. Jadi jawabannya bukan akar 3, kal C itu, tapi akar 1/3. Jadi pernyataannya ini salah. Selanjutnya, jika D adalah B dibagi A, nilai D adalah akar 3. Sekarang kita ke D. D adalah B dibagi A. D akar 6. Akar 6 dibagi akar 2. Atau kita boleh tulis 6/2. 6 dibagi 2 adalah akar 3. Nah, ini baru benar. Sekarang yang E. E adalah 1 dibagi 1/A. 1 dibagi 1/A. A itu adalah akar 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka teman-teman harus merasionalkan dengan mengkalikan dengan bagian bawahnya dan tandanya kita ubah. Jadi kita kali dengan 1 dikurang akar 2 dibagi 1 dikurang akar 2. Karena ini yang atas 1 dikali 1 dan 1 kali min 2, akar min 2 jadinya kita tulis lagi. Oke, nah yang bawah 1 dikali 1, 1. 1 dikali minus akar 2, minus akar 2. Akar 2 dikali 1, plus akar 2. Kemudian akar 2 dikali minus akar 2. Akar dikali akar dengan angka yang sama maka akarnya hilang, jadinya minus 2. Yang bagian atas kita tulis lagi 1 dikurang akar 2. Yang bawah, nih ini kan minus akar 2 ditambah akar 2, berarti 0 atau hilang. Berarti bawahnya tinggal 1 dikurang 2. 1 dikurang akar 2 per min 1. Kalau mau menghilangkan minnya, ya boleh dikali dengan minus. Atas dikali dengan minus, bawah dikali dengan minus. Jadinya min 1 plus akar 2 per 1. Ini ya. Nah, berarti jawabannya bukan 1 min akar 2 ya, ini salah. Kita lanjut yang F. Oke, sebentar saya hapus dulu bagian atas ini. Yang F adalah 3 dikurang 3 dibagi 3 dikurang akar 6. Oke, sama kita harus merasionalkannya dia, jadi dikali 3 plus akar 6. Bawahnya juga sama 3 plus akar 6. 3 dikali 3, 9. 3 dikali, ini depannya ada angka 1 ya di sini. Jadi 3 dikali 1 adalah 3 akar 6. Bagi 3 dikali 3, 9. 3 dikali akar 6 adalah 3 akar 6. Min akar 6 dikali 3 adalah min
3 akar 6. Min akar 6 dikali plus akar 6 adalah 6. Minus 6. Oke, jadinya 9 plus akar 3 akar 6 dibagi, ini hilang. 9 dikurang 6, 3. Oke. Nah, ini bisa nggak kita sederhanakan gitu ya? Bisa, sama-sama dibagi bawahnya, dibagi penyebut 3. Jadi 9 dibagi 3 adalah 3, 3 dibagi 3 adalah 1. Jadi jawabannya adalah 3 plus akar 6. Nah, ini benar. Jadi untuk nomor 4 ini ada 2 ya pernyataan yang benar, yaitu pernyataan kedua dan pernyataan keempat. Nomor 5. Perbandingan berat Afi dan Bima adalah 3:4. Jika berat badan Afi 33 kg, jumlah berat badan mereka adalah, berarti kita harus mencari berat badan Bima dulu nih, karena yang diketahui baru berat badannya si Afi. Nah, karena sudah ada perbandingannya, sehingga kita bisa mencari berat badan Bima dengan cara perbandingan berat badan Bima dengan Afi, yaitu 4 banding 3. 4/3. Jadi berat yang diketahui itu kita taruh di bawah. Kemudian dikali dengan berat di Afi yang sudah diketahui, 33. 33 bagi 3 bisa nggak? Bisa. 1 alias 11. Jadi 11 dikali 4, yaitu 44. Sekarang tinggal kita jumlahkan berat badan mereka, yaitu 44 ditambah dengan 33. Hasilnya adalah 77. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 6. Cynthia ingin mengikuti bakti sosial. Ia akan membeli dan menyumbangkan beberapa buku tulis. Jika membeli 15 buku tulis, ia perlu menyediakan uang sebanyak 75.000. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Kalau dia beli 15 buku tulis adalah 75.000, berarti satu buku tulisnya berapa? Gini ya, kita sebut aja buku tulis itu X. Berarti 15X sama dengan 75.000. Maka X adalah 75.000 dibagi 15. 75 dibagi 15 adalah 5. Jadi satu bukunya adalah 5.000. Nah, sekarang kita lihat di pernyataannya. Jika membeli 10 buku tulis, Cynthia perlu menyediakan uang sebesar 50.000. Benar atau salah? Berarti 10 dikali 5.000. Kan satunya 5.000 ya? Benar, 50.000. Yang pernyataan pertama benar. Pernyataan kedua, jika membeli 20 buku tulis. Berarti 20 dikali 5.000. Kita tulis dulu nolnya, ada 3. Kemudian 5, nolnya ada 4, tambahin 1 yang di sini. 5 dikali 2, 10. Jadi dia butuh uang 100.000. Benar juga ini. Jika membeli 45 buku tulis, berarti 45. Kita coba perhitungan susun ke bawah ya. 45 dikali 5. 5 kali 5, 25, 2-nya simpan di atas, 5 kali 4, 20, 20 tambah 2, 22. Tambahkan nolnya, 5.000 nolnya ada berapa? 3 ya? 1, 2, 3. Jadi kalau 45 buku, dia harus mempunyai uang 225.000. Nah, kalau di soal, dia bilangnya 250, berarti salah. Gitu. Nomor 7. Nilai X yang memenuhi persamaan 3 dikurang X per 2 sama dengan 2 dalam kurung X min 10 per 3 adalah, jadi kita harus mencari nilai X. Nah, kita kerjakan satu persatu, yaitu 2-nya ini kita kalikan dulu ke dalam kurung ya.
Jadi kita coba tulis 3 min X per 2 itu sama dengan 2 kali X berarti 2X. 2 dikali min 10 berarti min 20 per 3. Nah, kemudian kita bisa kali silang. Jadi 3 yang bawah ini kita kalikan dengan 3 min X, dan 2 di sini kita kalikan dengan 2X min 20. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, baru kita kalikan ke setiap kurungnya. 3 dikali 3, 9. 3 dikali min X, berarti min 3X. Nah, ini 2 dikali 2X adalah 4X. 2 dikali min 20, min 40. Nah, kemudian kita satukan yang X dan yang angka saja. Jadi maksudnya yang ada variabel X dengan variabel X, yang angka dengan angka gitu. Kita bisa tukar ya. Min 3X-nya pindah ke kanan, min 40-nya pindah ke kiri. Jangan lupa ketika dia pindah ruas nih, berarti tandanya berubah. Kalau min jadi plus, plus jadi min. 9, min 40 kita pindahkan ke kiri jadi plus 40. 4X-nya kita tulis lagi. Min 3X kita pindahkan ke kanan jadi plus 3X. Jadinya 49 sama dengan 7X. Nah, ini berarti X-nya aja, 7-nya kita pindahkan ke kiri lagi. Nah, karena 7 dan X ini adalah bentuk perkalian ya, sehingga ketika pindah ruas menjadi pembagian. Jadi X adalah 49 dibagi 7. Berapa 49 dibagi 7? 7 ya, jadi X adalah X sama dengan 7. Jawabannya yang D. Nomor 8. Firza memiliki uang 1 juta rupiah. Firza ingin membeli ponsel baru seharga Rp2.400.000. Oleh karena itu, ia menabung setiap minggu sebesar Rp75.000. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban benar lebih dari 1. Pernyataan pertama, pertidaksamaan yang dapat digunakan. Nah, berarti kita harus membuat pertidaksamaan ya. Di sini kita misalkan setiap minggu itu menjadi variabel X. Maka bentuk pertidaksamaannya adalah tabungan Firza. Kalau kita mau beli HP, berarti kan tabungan kita harus lebih besar daripada harga HP-nya ya. Berarti tandanya seperti ini. Atau ngepaslah ya uangnya sama seperti harga HP. Harga HP. Oke, Firza itu udah punya uang tabungan 1 juta. Kemudian nanti ditambahkan dengan dia nabung setiap minggu nih, 75.000. Berarti 75.000 dikali X karena setiap minggu. Tandanya harus lebih besar daripada harga HP-nya. HP-nya adalah 2.400.000. Nah, ini adalah bentuk pertidaksamaan yang benar. Jadi jawabannya yang pertama ini, pernyataan pertama ini benar. Kemudian kalau pernyataan kedua, pertidaksamaan yang dapat digunakan 1 juta ditambah 75.000 X. Nah, ini tandanya nih lebih kecil dari 2.400.000 nih, nggak bisa ya. Karena kalau kita mau beli barang pasti harus lebih besar uang kita atau ngepas gitu dari barang yang mau kita beli. Terus Firza minimal menabung selama 18 minggu agar tabungannya mencukupi untuk membeli ponsel tersebut. Oke, saya hapus dulu ini.
Karena di sini kita sudah punya bentuk pertidaksamaannya atau persamaannya, kita hitung kalau menabung 18 minggu. Kan tadi 1 juta ditambah 75.000 X ya. Nah, X. X-nya kita ganti dengan 18. 75.000 dikali 18. Coba kita hitung 75 dikali 18. 5 kali 8 40, 4 taruh atas, 0 di bawah. 8 dikali 7 56. 56 ditambah 4 60. 1 dikali 5 5, 1 kali 7 7. Tambahkan 0 5, 6 tambah 7 13. Berarti 1 juta ditambah 1.350.000 tambahkan 0,3. Nah, ini totalnya adalah 2.350.000. Sudah cukup belum untuk membeli HP? Sedangkan HP-nya itu harganya 2.400.000. Jadi hanya kurang 50.000 ya. Berarti 18 minggu itu tidak cukup, teman-teman. Salah. Karena masih kurang 50.000. Selanjutnya, Firza minimal menabung selama 19 minggu agar tabungan mencukupi untuk membeli ponsel tersebut. Nah, kalau 19 minggu kan berarti tambah 1 minggu doang ya dari 18 minggu. Berarti kita bisa tambah di sini 75.000. Hasilnya 2.420.000. Oh, salah. 4 juta. Sorry, dar. Kita benarin. 2.350.000 ditambah dengan 75.000. Itu hasilnya adalah 2.425.000. Nah, kalau 2.425.000 udah cukup belum? Belum ya? Sudah ya, malah lebih dari harga HP-nya. Lebih 25.000. Berarti dia harus menabung selama 19 minggu. Nomor 9. Sebuah catering menjual 2 jenis paket makanan, yaitu paket A dan paket B. Dalam satu hari, total 120 paket terjual. Paket A berisi 2 lauk, sedangkan paket B berisi 3 lauk. Total lauk yang digunakan hari itu adalah 280 lauk. Jika harga paket A 10.000 dan harga paket B 12.000, berapa pendapatan dari penjualan kedua paket tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan eliminasi dari 2 persamaan. Nah, persamaan yang pertama adalah paket A dan paket B dalam satu hari itu totalnya 120 paket. Berarti A ditambah B adalah 120. Kemudian, paket A berisi 2 lauk dan paket B 3 lauk. Total lauknya adalah 280. Berarti 2A ditambah 3B adalah 280. Nah, kita harus mencari nilai A itu berapa, nilai B itu berapa. Pertama, misalkan di sini kita mau menghilangkan A ya. Kalau menghilangkan A berarti persamaan yang pertama kita kalikan dengan 2, persamaan yang kedua kita kali 1 saja. Ini dikali 2, yang bawah dikali 1. Hasilnya jadi 2A ditambah dengan 2B sama dengan 120 dikali 2, 240. Kemudian 2A ditambah 3B sama dengan 280. 280. Sekarang kita eliminasi atau kita kurangkan. 2A dikurang 2A habis. 2B dikurang 3B berarti min 1B. Atau kita tulis min B. 240 dikurang 280 minus
40. Oke, sekarang karena ada minus sebelah kiri dan minus sebelah kanan, kita bisa coret. Jadi, B-nya adalah 40. B adalah 40. Sekarang kita cari A-nya. A ditambah B adalah 120. B-nya sudah kita dapatkan 40 ya. Jadi A ditambah 40 sama dengan 120. Maka A adalah 120. 40-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi yang tadinya positif jadi negatif. D minus 40. 120 dikurang 40, 80. Nah, kita dapat nih kalau paket A itu sebanyak 80 dan paket B sebanyak 40. Baru kita kalikan dengan harga paketnya. Berarti harga A dikali paket A dikali Rp10.000 ditambah dengan paket B dikali 12.000. A tadi 80 ya. 80 dikali 10.000. Dan paket B itu tadi 40 dikali 12.000. 80 dikali 10.000, 800.000. 40 dikali 12.000. Ini 40 dikali 12.000. Kalau nggak tahu kita coba hitung 12 dikali 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 1, 4. Jadi 48. 48, nolnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang 800.000 ditambah 480. Berarti 1.280.000. Pendapatannya adalah 1.280.000. Jawabannya yang B. Nomor 10. Hasil dari 3 dalam kurung 5 dikurang 2x pangkat 2 adalah, oke kita jabarkan, 3, 5 dikurang 2x pangkat 2. Nah sebenarnya untuk soal seperti ini, teman-teman bisa mengerjakan bagian ini dalam kurung terlebih dahulu. Nah, agar terbayang, 5 min 2x kuadrat itu bentuknya adalah seperti ini. Nah, itu. Jadi kita akan melakukan perkalian pelangi ya. Jadi 5 dikali 5, 25. Kalau kita kurungin dulu, 5 dikali min 2x, berarti min 10x. Kemudian min 2x dikali 5, min 10x. Min 2x dikali min 2x adalah plus 4x. 3-nya jangan lupa tulis lagi. Kita rapikan di dalam kurung ini. 4x kuadrat ya, karena x-nya 2 kali. Kita tulis susun yang rapi dari x kuadrat di depan, berarti 4x kuadrat. Kemudian x-nya, min 10 dengan min 10 berarti min 20x plus 25. Nah, setelah itu kita baru kalikan dengan 3. 3 dikali 4x kuadrat jadi 12x kuadrat. 3 dikalikan min 20x jadi min 60x. 3 dikali 25, 75. Nah, jadi jawabannya yang C. Nomor 11. Diketahui R relasi A ke B dengan A adalah X lebih dari sama dengan min 3 kurang dari 3. X bilangan bulat dan B adalah Y lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 10. Y bilangan bulat. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban benar lebih dari 1. Pernyataan pertama, banyak fungsi yang dapat dibuat dari himpunan A ke B.
adalah 10 pangkat 6. Nah, untuk mengetahui banyaknya fungsi dari himpunan A ke B, berarti rumusnya adalah banyaknya anggota B pangkat banyaknya anggota A. Berarti kita harus mencari berapa banyak anggota B dan berapa banyak anggota A. Sekarang kita mulai dari anggota A. X lebih dari minus 3 atau sama dengan nih, ada tanda sama dengan, berarti minus 3 masuk ya. X kurang dari 3, berarti minus 3 sampai angka 2. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2. 3-nya nggak ikut karena di sini tandanya tidak ada sama dengan. Berarti banyaknya anggota A adalah 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang anggota B. Anggota B itu adalah Y, di mana Y lebih dari 1 atau sama dengan 1 nih. Berarti mulai dari angka 1. Sama dengan 10 atau kurang dari 10. Berarti dia 1 sampai 10. Banyaknya anggota B berarti ada 10. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya ini. Banyaknya fungsi A ke B adalah banyaknya anggota B pangkat banyaknya anggota A. Banyaknya anggota B adalah 10, banyaknya anggota A adalah 6. Jadi jawabannya adalah 10 pangkat 6. Jadi pernyataan pertama ini benar. Kalau pernyataan yang kedua, banyak fungsi yang dapat dibuat dari himpunan A ke B adalah 10 pangkat 7, salah ya. Nah sekarang, jika relasi R A ke B didefinisikan X plus Y sama dengan 6. Relasi R adalah sebagai berikut. Nah, ini maksudnya ketika X ditambah dengan Y itu hasilnya 6. Apakah relasi yang ini sudah benar, hasilnya itu 6 semua? Kita cek. Min 3 ditambah 9, 6. Min 2 ditambah 8, 6. Min 1 ditambah 7, 6. 0 ditambah 6, 6. 1 ditambah 5, 6. 2 ditambah 4, juga 6. Nah, berarti pernyataan 3 benar semua. Sekarang ke pernyataan keempat. Jika relasi R A ke B didefinisikan X plus Y sama dengan 6, relasi R adalah sebagai berikut. Nah, sebenarnya ini hampir sama dengan pernyataan yang nomor 3 tadi. Tapi ingat, ada tambahan di relasinya yaitu 3,3. 3 ini kan yang di depan berarti X, 3 yang di belakang ini berarti Y. Kita cek apakah X-nya itu di anggota A itu ada angka 3. Coba lihat di anggota A lagi. Nggak ada ya, nggak ada angka 3. Berarti ini bukan anggota dari A. Berarti yang nomor pernyataan 4 ini salah. Gitu. Jadi jawabannya untuk nomor 11 adalah yang benar jawaban pernyataan pertama dan pernyataan yang ketiga. Nomor 12. Pak Andi memproduksi keset dari kain perca. Pak Andi mendapat pesanan keset dari Pak Reno. Pesanan keset dari Pak Reno setiap minggu selalu meningkat dengan jumlah yang sama. Diketahui pesanan keset dari Pak Reno pada minggu keempat dan minggu ke-10 berturut-turut adalah 32 keset dan 56 keset. Berapa jumlah keset yang dipesan Pak Reno selama 24 minggu? Nah, ada kuncinya di sini, dia bilang selalu meningkat dengan jumlah yang sama. Berarti ini adalah soal aritmatika. Yang ditanya adalah berapa jumlah keset yang dipesan selama 24 minggu. Berarti seluruh pesanan selama 24 minggu. Berarti kita bisa menggunakan rumus S24. Rumus aslinya kan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1B. Ini kan ya.
Nah, kalau S24 berarti 24 dibagi 2 dikali 2A ditambah 23B. Nah, di sini kita belum tahu A-nya berapa dan B-nya berapa. Sehingga kita perlu mencari A dan B-nya dulu. Kita bisa mencari A dan B menggunakan persamaan pada minggu ke-10 dan minggu ke-4. Pada minggu ke-4, itu kan totalnya ada 32 keset. Berarti rumus aritmatikanya A plus 3B N-1B ya, sama dengan 32. Kemudian U10 itu totalnya 56. Berarti A plus 9B adalah 56. Kita bisa langsung mengeliminasi untuk mendapatkan nilai B. 3B dikurang min 9B atau 3B dikurang 9B adalah min 6B. 32 dikurang 56 adalah min 24. Min sama minnya kita bisa coret. Kemudian B-nya berarti 24 dibagi 4. Berapa 24 bagi 6. Berapa 24 dibagi 6? 4. Kita dapat B-nya adalah 4. Sekarang kita coba masukin B-nya ke persamaan yang pertama ini. Jadi A ditambah 3 dikali 4 sama dengan 32. 3 kali 4 kan 12 ya. Jadi A plus 12. Jadi kalau tulisannya kurang jelas, maaf ya. A ditambah 12 sama dengan 32. Berarti A adalah 32 dikurang 12. Jadi A adalah 20. Nah, sekarang kita udah dapat A-nya berapa, B-nya berapa. Masukkan ke dalam rumus. Ini berarti 24 dibagi 2, 12 ya. 2A berarti 2 dikali 20 ditambah 23 dikali 4. 2 kali 20, 40. 23 dikali 4. Kita boleh hitung di sini, 23 dikali 4. 3 kali 4, 12, 2. 1 di atas, 4 kali 2, 8, 8 tambah 1, 9, 92. Berarti ini 12 dikali 40 ditambah 92, berapa? Kalau bingung kita bisa menghitung ini, 2 ditambah 02, 9 dikurang 4, 9 ditambah 4, 13. Berarti 12 dikali 132. 12 dikali 132 adalah 1584. Jadi jawabannya adalah yang C. Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.